Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama Kakak Mira. Kakak di sini akan mendongeng tentang Jaka Tarub. Selamat menyaksikan. Di zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, Mbok Rondo mengangkat seorang anak laki-laki yang ia beri nama Joko Tarub. Joko Tarub pun tumbuh dewasa dan menjadi pria yang sangat tampan dan baik hati. Setiap harinya, Joko Tarub selalu membantu Mbok Rondo di ladang maupun di sawahnya. Karena ketampanannya dan juga baik hati, gadis-gadis di desa sangat menyukai Joko Tarub. Tetapi sayangnya Joko Tarub belum ingin menikah. Suatu pagi, Mbok Rondo pun memanggil Joko Tarub. Joko, kau sudah dewasa, nak. Sudah saatnya. Namun, lagi-lagi Joko Tarub menolak permintaan Mbok Rondo. Aku belum siap untuk menikah, Mbok. Suatu hari aku pasti akan menikah juga. Baiklah, jika itu keinginanmu, Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, nak. Suatu hari, Mbok Rondo jatuh sakit dan menghempuskan napas terakhirnya. Jaka Tarub sangat sedih. Sejak kematian Mbok Rondo, Jaka Tarub sering melamun. Kini sawah dan ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikianlah gumam Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang, ia berjalan, namun dia pun tidak menemukan rusa tersebut. Saat Joko Tarub melewati sebuah telaga, ia tidak sengaja melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 bidadari yang sangat cantik tengah bermain air, bercanda dan bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari tersebut, ia pun mengambil salah satu selendang bidadari. Kamu siapa? Kenapa berada di tengah hutan seperti ini? Namaku Nawangwulan. Aku adalah bidadari yang turun dari kayangan. Selendangku hilang, hingga aku tidak bisa ke kayangan. Apakah kau melihat selendangku? Nawangwulan, namaku Joko Tarub. Aku tidak melihat selendangmu. Aku tinggal di desa yang tidak jauh dari sini. Sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Lebih baik kau ikut denganku. Banyak binatang buas yang berkeliaran di tengah hutan ini. Kehadiran Nawangwulan membuat Jaka Tarub kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik yang diberi nama Nawangsi. Selama hidup dengan Nawangwulan, Joko Tarub merasa heran karena lumbung padinya selalu penuh. Padahal Nawangwulan selalu menanak nasi dari lumbung padinya tersebut. Jaka Tarub yang selama ini heran dengan lumbung padinya yang selalu penuh, mengabaikan pesan istrinya agar tidak membuka tutup kukusannya. Joko Tarub pun perlahan-lahan membuka tutup kukus tersebut dan terkejut melihatnya. Jadi, selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas saja beras di lumbung padiku tidak berkurang. Tapi, bagaimana mungkin satu butir beras bisa menghasilkan nasi yang banyak? Mungkin ini adalah kesaktian Nawangwulan sebagai bidadari. Akibat rasa penasaran Jaka Tarub tersebut, Nawangwulan pun kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawangwulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu
Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendang tersebut. Dia pun segera menemui suaminya. "Kang Mas Jakatarup, jadi selama ini Kang Mas yang menyembunyikan selendangku. Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang telah menipuku." Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke Kahyangan, dan Jakatarup pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi ke Kahyangan. "Adinda Nawang Wulan, maafkan aku. Aku mengaku bersalah, tapi tolong jangan tinggalkan aku. Kasihan Nawangsi, dia masih bayi." "Tidak, tidak ada lagi maaf untukmu. Buatkan danau di belakang rumah, letakkan Nawangsi setiap malam. Aku akan datang untuk menyusuinya, dan jangan sesekali kamu mengintip." Nawang Wulan pun sudah membulatkan tekadnya, hingga akhirnya ia pun pergi kembali ke Kahyangan. Namun setiap saat, Nawang Wulan pun sudah membulatkan tekadnya, hingga akhirnya ia kembali ke Kahyangan. Namun ia sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu. Jadi adik-adik, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng Jakatarup adalah tepati janji yang telah kamu ucapkan. Tidak menepati janji hanya akan membawa keburukan di masa yang akan datang. Selain itu, jangan mudah dalam mengucapkan janji ataupun sumpah. Demikianlah dongeng dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.